Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kang Rodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Marno, Hari ini ada kegiatan apa? ini lagi ngecek-ngecek aja sih. Ini ada Everest nih teman-teman. Ini Everest. Ini di modelnya yang berbeda nih. Berbeda cabangnya sendiri. unik ini. Unik, lain dari biasanya ya. Ini mau dibikin sistem apa nih? Ini sistem kalau gampangannya saya bilang model kayak payung teman-teman. Jadi batang primer langsung kita pecah gitu ya. Langsung tersier nih. Jadi ceritanya gini, kemarin tuh Everest ini termasuk yang di pondasi pruning bentuk sekunder ulang tadinya ya. Setelah kemarin sekali berbuah, nah kita pangkas di sini teman-teman ya. Pendek lah ya, sisakan anggaplah primer doang. Nah, ini ketika tumbuh subur, nah ternyata ada sekitar 8 tadinya. Itu bagus semua. Kita keder mau ambil satu buat sekunder, tapi yang lain juga bagus seimbang. Akhirnya kita putusin, ini kita ganti model ya. Yang tadinya tulang ikan, sekunder, lalu tersier. Nah, sekarang kita putusin dicoba di model, kalau kita bilang model payung, jadi titiknya di sini satu, kanan, kiri, utara, selatan, timur, barat lah ya gitu. Atau pernah saya dengar tuh model crown ya, sama model apa namanya itu kalau crown tuh ya, mahkota lah gitu kan. Nih. Tapi dia di satu ruas bisa numbuh banyak gini Ini ya? ada 1, 2, 3, 4, 5 nih, satu titik lah ya, hampir satu titik. Nah, 6, 7. Nah kemarin yang satu itu satu lagi itu agak kecil, nggak ngejar kayaknya kita buang kan. Jadi ada 7 tersier. Mudah-mudahan di 7 tersier ini masih bisa berbuah banyak, mudah-mudahan. Tapi ini belum masuk pupuk pembuahan ya? Belum, ini masih terlalu muda ya. Belum ada 2 bulan dari pangkas pondasi ya. Ini tuh masih merah ya. Jadi minimal udah mencoklat sejengkal kurang juga karena ini udah mau masuk pembuahan kedua ya. Bukan awal pembuahan umur 5-6 bulan. Jadi baru coklat minimal ya 15 cm, nggak nyampe sejengkal pun insya Allah udah bisa masuk pembuahan. Dan kebetulan ini juga tanamnya di tanah langsung teman-teman. Ini di grounding ya. Ini ada si kadal nih. Nah ini teman-teman nih, teman-teman yang suka bantuin kita nih makanin belalang, bukan belalang ya, semut, insek-insek yang di sini ya, serangga-serangga ini dia yang bantu makan teman-teman. Jadi biarin dia di sini berteduh. Dia membantu kita ada yang untuk gede, ada yang kecil, sering banyak. kutu-kutu ya. Dan dia bertelurnya di media tanam kita biasanya. Dia media empuk. Kita sering menemukan telur-telur dia. Ya. Nah ini kita mau sedikit rapikan aja nih Kang. Yang kepanjangan kita stop ujungnya. Jadi itu tadi pembatasan tersier intinya ya teman-teman, biar nggak terlalu kepanjangan. Kita stop. Biar yang pendek ya agak nyusul. Ini kita belum ada aplikasi pupuk Kang ya untuk yang ini. Kita sekedar ngobrol-ngobrol aja di sini. Yang jelas saat ini masih pertumbuhan pupuknya seperti yang kita bikin juga sama Kang Marno, yaitu NPK 11 tambahkan magnesium sulfat. Karena ini pucuk-pucuk relatif vigor, kita nggak masuk ultradapnya, kita nggak usah. Cukup NPK 11 ditambah magnesium sulfat, sesekali diseling, dicampur, maksudnya sesekali dicampurkan asam humat. Di lain waktu yang berbeda, manoharanya atau kalsiumnya diseling beda hari. Seminggu sekali ya? 2 minggu sekali untuk pupuknya. Tapi kalau dari, maksudnya gini, pupuk utama tadi 2 minggu. Jadi pupuk NPK 11 plus magnesium sulfat, misalkan minggu ini, minggu depannya manohara atau kalsium itu ya. Baru minggu depan lagi pupuk ini lagi. NPK 11 plus magnesium sulfat lagi. Gitu Kang. Kalau ini pakai organik juga nggak? Organik kadang-kadang, tapi nggak teratur. Kalau lagi ada air lindi, air beras kita kocorin. Berarti tapi nggak teratur mesti ada terus. Karena kan ini cukup banyak dan produksinya juga nggak, paling mengandalkan sisa-sisa dari dapur aja. Jadi nggak banyak. Nggak bisa diandelin dari pupuk organik itu. Tapi kadang-kadang ya ada, apalagi ada kita kocorkan gitu kan. Ini berbagi tips supaya mudah untuk membuat cabang seperti ini. Gini, masukkan aja teman-teman, nggak mesti benar juga yang kita praktekkan ini. Mungkin di tempat teman-teman berbeda ya.
Pertama ya usahakan perakaran sehat. Perakaran sehat itu ditopang dengan media yang gembur dan poros ya. Nggak overdosis, nggak kebanyakan air, nggak kerendam ya. Berikutnya matahari yang cukup gitu. Nah kalau akar udah sehat, kita biasanya pohon udah minimal pernah berbuah sekali, Kang. Kita pangkas dimanapun ya. Selagi ketika setelah pangkas itu, yaitu tadi juga nggak ada overdosis, nggak ada hama yang menyerang di perakaran. Biasanya dengan mudah dia banyak keluar tunas, Kang. Intinya pohon sehat ya gitu loh, Kang. Jadi tipsnya itu sehatkan pohon, terutama akar. Gitu. Lalu kita pangkas di sini, biasanya perluas minimal dua tunas itu keluar. Gitu. Nah, jadi tipsnya yaitu tadi perakaran harus sehat. Ketika setelah pangkas jangan sampai ada oper-oper pupuk gitu ya. Juga jangan kondisi ada hama di batang-batang atas ini, terutama jamur. Lalu setelah pangkas kita semprot anti jamur dan inseknya. Setelah beberapa hari kita semprot zat perangsang tumbuh, kita memakai atonik. Kalau teman-teman nggak punya atonik bisa pakai biges ya. Semprotkan kalau biges kira-kira 5 tetes per liter, kalau atonik 3-4 mili per liter atau maksimal 5 mili per liter. Untuk semprot batang tua ini ya setelah kita pangkaskan. Itu yang kita lakukan. Biges yang GA3 itu ya? Bisa ya, pengganti atonik. Tapi kalau punya atonik, kita pakainya atonik untuk pemecah tunas itu. Kalau biges lebih fokus ke pemanjang malai bunga. Biarpun dua-duanya bisa ditukar tugas gitu ya. Sedang. Nah, ini teman-teman juga perhatiin ya, apalagi teman-teman yang mungkin memiliki tempat tanam atau kebun atau halaman yang kita tanam anggur ini, posisinya kondisinya seperti kebun kita nih, kondisinya dari dataran tanah sekitar itu kita lebih rendah. Jadi ketika hujan, air cenderung lari ke kebun kita. Nah, satu solusinya kita bikin ini teman-teman selokan ya, selokan memutar, intinya biar air nggak genang di sini. Lalu kita ada buangan ke sana, terus buangan ke got utama. Jadi kalaupun air tergenang di kisaran sini, dia nggak terlalu lama dan dia nggak terlalu tinggi, teman-teman. Itu salah satu ya untuk ini ya, pengairan. Jangan sampai air tergenang, apalagi sampai lama. Jadi solusinya kita tanah juga penanaman agak digundukin, lalu di kisaran media ini kita kasih galian, aliran air supaya tidak berhenti di sini kelamaan. Itu Kang. Itu salah satu trik untuk penanaman ya. Semua jenis tanaman sebetulnya, terutama anggur yang dia nggak mau kerendam akarnya. Dan untuk model gini kita biasa pemupukan tetap model ini ya, model kocor ya. Kita larutkan dulu, kita kocor, kita siram di kisaran sini. Dosisnya sama enggak? Misalkan sama yang di pot. Dosis kita bikin sama aja teman-teman. Setelah kita perhatikan sama aja. Paling yang beda ininya, jumlahnya. Karena ini makin melebar ya, kita jumlahnya airnya makin banyak. Tapi dosis keencerannya sama. Misalkan pupuk pembuahan tetap masing-masing 2 gram per liter. Mungkin kalau ini butuh misalkan 15 liter air, tinggal kali 2. Gitu kan. Berarti per liternya dikalikan 2 gram. 2 gram tadi ya? Konsentrasinya sama, cuma banyaknya ya. Karena ini model grounding, karena lebih melebar ya. Kita yang mungkin di pot planter bag itu tadi kita sempat mupuk juga cukup 10 liter. Mungkin nanti biasa di sini kita butuh minimalnya 15 liter air untuk penyebaran ya. Kisaran sini. Jadi ya tinggal dikalikan 15 kali 2 gram per pupuknya. Oke Om, terima kasih atas tips-tipsnya. Sama-sama Kang Marno. Semoga bermanfaat ya. Amin, sama-sama. Kang Marno pamit dulu Om. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.